Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak hebat kelas 6. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembinaan sore Selasa Kamis putaran yang ke-6. Mohon maaf video ini sedikit agak terlambat karena akan direncanakan digabung dengan penjelasan materi pembinaan Selasa Kamis putaran yang ke-7 dan juga PJJ paket ke-8. Baiklah, kalau begitu silahkan simak video ini sampai selesai. Langsung saja untuk nomor 1 adalah soal mengenai keliling lingkaran. Bisa kita lihat, roda berputar sebanyak 80 kali dan menempuh jarak 704 meter. Bisa kalian bayangkan, roda itu berputar menggunakan sisi luarnya atau bagian kelilingnya. Roda ini berputar sebanyak 80 kali dan menempuh jarak sejauh 704 meter. Maka dari sini bisa kita bayangkan bahwa satu putaran roda itu mewakili apa? Ya, mewakili satu keliling roda atau kelilingnya berbentuk lingkaran. Oke, jadi dari sini langsung bisa kita cari keliling rodanya berapa. Keliling roda sebanyak 80 kali berputar 704 meter, sejauh 704 meter, maka setiap putarannya, ya langsung kita bagi 704 dibagi 80, maka hasilnya adalah 8,8 meter. Oke, atau bisa kita tuliskan 88 per 10 meter. Ini untuk keliling roda. Langsung ke pertanyaannya. Panjang jari-jari roda adalah titik-titik-titik. Jadi yang ditanyakan jari-jarinya. Ketika kita berhasil menemukan keliling roda, kita tuliskan ulang. Keliling roda sama dengan keliling lingkarannya ini. Oke. Rumusnya apa keliling lingkaran? PD. P dikali D. Kita tuliskan keliling rodanya sudah kita ketahui 88 per 10. P di sini kita menggunakan 22 per 7 dikali D. Ya, di sini kita diminta untuk mencari diameternya. Diameter sama dengan kita sendirikan diameter. Oke. Angka-angka selain diameter kita pindah ruaskan. Jadi bisa kita tulis 88 per 10. Ini bentuk perkalian ya, karena dia berpindah ruas, jadi dia menjadi pembagian 22 per 7. Maka diameter bisa kita temukan dengan cara 88 per 10 dikali 7 per 22. Coret menjadi 4. Maka hasilnya adalah 28 per 10. Kita berhasil menemukan diameternya 28 per 10. Maka jari-jarinya 28 per 10 dibagi 2. Maka menjadi 28 per 10 dikali 1 per 2. Sama dengan 14 per 10 atau 1,4 meter. Jawabannya adalah yang A. Baiklah, kita lanjut untuk nomor 2. Ya, sekarang nomor 2. Sebuah kolam berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 8,5 meter. Jarak 2 meter pada bagian luar dari tepi kolam ditanami pohon kamboja dengan jarak tanam antar pohon 3 meter. Harga sebuah pohon kamboja 75.000. Maka biayanya berapa? Nah, di sini kita wajib menggambarkan ya.
Kita gambarkan, jangan dibayangkan karena nanti takutnya akan tidak teliti. Kita gambarkan lingkaran dengan jari-jari 8,5 meter. Oke, anggap saja ini bentuknya lingkaran sempurna ya. Oke, ini jari-jarinya 8,5 meter. Jarak 2 meter pada bagian luar dari tepi kolam. Jadi ada jarak lagi di sini, panjang 2 meter. Nah, di bagian tepi kolam ini akan ditanami pohon kamboja. Nah, sekarang bagian yang ditanami pohon kamboja adalah bagian luarnya. Dengan jari-jari, ya kita tambahkan 8,5 ditambah 2. Jadi jari-jarinya yang kita gunakan adalah 10,5 meter. Ya, jari-jari yang kita gunakan 10,5 meter. Maka diameternya kita kali 2. 10,5 dikali 2, 21 meter. Jadi sekarang diameter yang kita gunakan adalah 21 meter. Sekarang kita cari keliling dari bagian tepi luar kolam. Keliling tepi kolam. Masih sama bentuknya lingkaran, jadi Pi dikali D. P-nya sudah pasti kita menggunakan 22/7 karena diameternya lipatan 7 dikali 21. Coret-coret, ini menjadi 3. Maka keliling tepi bagian luar kolam yaitu 66 meter. Selanjutnya, bagian tepi luar kolam ditanami pohon kamboja dengan jarak antar pohon 3 meter. Jadi ada pohon di sini setiap 3 meter. Lalu apa yang bisa kita cari? Dengan kelilingnya 66 meter, jarak antar pohonnya 3 meter. Ya, kita bisa mencari banyak pohon. Maka banyak pohonnya. Keliling dibagi jarak tanam atau jarak antar pohon. 66 dibagi 3. Maka ada 22 pohon atau buah. Selanjutnya, harga sebuah pohon kamboja 75.000. Karena kita memiliki 22 pohon, maka biaya seluruhnya tinggal kita kali harga satu pohonnya Rp75.000 dikali 22 pohon, maka hasilnya adalah Rp1.650.000. Jawabannya adalah yang B. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjut nomor selanjutnya. Baiklah, kita nomor 3 sekarang. Paman Jody ingin membuat kolam ikan berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 6,3 meter. Di sepanjang keliling kolam dipasang beton pembatas kolam. Panjang beton pembatas kolam adalah titik-titik. Jadi di sini kita mencari keliling karena apa? Karena ada kata ini di sepanjang keliling kolam. Ya, jadi di sini kita mencari keliling. Kelilingnya berbentuk seperempat lingkaran. Kita buat dulu, kita gambarkan dulu bentuk seperempat lingkaran. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian sudah bisa semua membuat bentuk seperempat lingkar. Ya, jari-jarinya 6,3 meter. 6,3 meter di sini bisa kita tuliskan. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa ya. 63/10 meter. Ya, jadi di sini jari-jarinya 6,3 atau 63/10. Dipasang sepanjang keliling kolam. Jadi bagian keliling ini nanti akan dipasang beton pembatas. Jadi kita sama saja mencari keliling seperempat lingkaran. Oke, keliling 1/4 lingkaran.
Nah, kalau yang kita hitung bukan lingkaran utuh, kita wajib menuliskan bagiannya. Yang kita hitung hanya seperempatnya. Jadi kita masukkan 1/4 dikali rumus keliling lingkaran Pi dikali D. Maka bisa kita tuliskan 1/4 dikali 22/7 dikali diameternya. Oh ya, belum tahu kita diameternya. Diameternya tinggal kita kali 2. 63/10 dikali 2. Nah, kita tulis di sini boleh, ini sederhanakan saja. Jadi 5. Maka 63/5 meter. Kita tulis di sini 63/5. Langsung kita sederhanakan. 7 dengan 63, ini menjadi 9. 4 dengan 22, ini 11, ini menjadi 2. Maka keliling seperempat lingkaran, keliling 11 dikali 9 per 2 dikali 5. Maka 99/10. Sampai sini sudah selesai belum? Belum ya? Karena ketika kita mencari keliling seperempat lingkaran, kita hanya menemukan bagian lengkungnya, sisi lengkungnya saja. Oke, sementara beton pembatasnya itu dibangun sepanjang kolamnya, jadi ini juga termasuk. Ini apa? Jari-jari, ini juga jari-jari. Jadi sama saja dengan ditambah dengan diameter. Ya. Maka 99/10 ditambah, supaya lebih mudah, Pak Aris anggap ini jari-jarinya ada 2 ya. Jari-jari ditambah jari-jari. Maka 99/10 ditambah 63/10 ditambah 63/10. Jumlahkan 99 ditambah 63 ditambah 63, 225/10, atau bilangan desimalnya menjadi 22,5 meter. Jawabannya adalah yang ingat ya, ketika yang ditanyakan itu keliling lingkaran, kita hanya mencari atau kita baru menemukan bagian lengkungnya. Kalau lingkaran itu tidak utuh, perlu kita tambahkan dengan sisi yang lurus ini sebagai jari-jari atau sebagai diameternya. Seperti itu. Sudah dipahami ya? Baiklah, kita lanjut untuk nomor 4. Nomor 4. Fayat mempunyai sebatang logam dengan panjang 2 meter. Dia memiliki sebatang logam panjangnya 2 meter. Logam tersebut dibuat menjadi 3 gelang dengan diameter 7,7 cm dan 4 gelang dengan diameter 8,4 cm. Jadi kita dari logam tadi dibuat 3 gelang. Nah, 3 gelang dengan ukurannya berapa? Diameternya 7,7 cm. Nah, di sini gelang itu bentuknya lingkaran ya. 7,7, atau kita tuliskan 77/10 cm. Jadi harus kita cari kelilingnya berapa ini. Logam yang diperlukan ada 3 gelang. Kelilingnya Pi dikali D, maka 22/7 dikali 77/10. Kita sederhanakan menjadi 11. Ya. Maka ini hasilnya adalah 22 dikali 11. 242/10. Ini untuk 1 gelang. Karena kita diminta untuk membuat 3 gelang, jadi tinggal kita kali 3. Hasilnya adalah
726 per 10 cm atau 72,6 cm. Ini untuk 3 gelang. Sekarang kita membuat yang 4 gelang. Oke, diameternya berbeda ya. Diameternya gelang ini adalah 8,4 meter. Nah, kita tuliskan 84 per 10 cm. Kita hitung dulu kelilingnya. Keliling satu gelang, keliling sama dengan Pi dikali D. 22 per 7 dikali 84 per 10. 84 dengan 7 ya 12 ya. Maka 22 dikali 12 264 per 10. Karena ada 4 gelang, kita kali 4. Hasilnya adalah 1056 per 10. Atau kita tuliskan bilangan desimalnya 105,6 cm. Baiklah, 3 gelang memerlukan 72,6 cm. 4 gelang memerlukan 105,6 cm. Sementara logam yang digunakan itu 2 meter atau 200 cm. Maka sisanya berapa? Tinggal kita kurangi. Sisa gelang, maaf, bukan sisa gelang, sisa logam yang belum terpakai 200 dikurangi untuk ketiga gelang ini 72,6 dikurangi lagi 105,6. Hasilnya adalah 21,8 cm. Jawabannya adalah yang A. Oke, ini adalah perpaduan dari soal cerita dan juga kalian diminta untuk mencari keliling lingkaran. Baiklah, kita lanjut nomor 5. Nomor 5. Taman kota berbentuk lingkaran. Di dalam taman terdapat kolam berbentuk lingkaran dengan kepanjang garis dan seterusnya ya. Tidak perlu harus baca sampai selesai. Sekarang yang ditanyakan di sini adalah keliling taman kota. Oke, ini cukup rumit ya kalimatnya. Tapi kalian harus ingat, kalian di dalam soal cerita harus bisa mencari sendiri kalimat mana atau bagian mana yang bisa kalian cari dari kalimat di soal. Misal, kalau kita diminta untuk mencari keliling taman, unsur-unsurnya harus kita ketahui diameternya. Diameter taman sudah diketahui belum di sini? Belum kan? Nah, di sini baru diketahui ada selisih di sini, lebih pendek. Di sini ada selisihnya, jadi belum bisa. Lalu apalagi? Banyak pohon, sudah bisa belum? Belum bisa, karena kita harus diminta mencari kelilingnya. Sementara diameter saja kita belum tahu. Nah, sekarang apa yang bisa kita cari? Nah, kita lihat di sini harga setiap pohonnya ada Rp13.000. Sementara total biayanya 1.300.000. Ya, kita bisa mencari banyak pohon terlebih dahulu. Oke, kita bisa cari banyak pohon. Dari mana Pak kok bisa mencari banyak pohon? Kita lihat di kalimat terakhir, 2 kalimat terakhir. Ada yang menunjukkan harga setiap pohonnya 13.000, sementara total biaya pohon seluruhnya 1.300.000. Jadi bisa kita cari total biaya dibagi harga satu pohon. Rp1.300.000 dibagi 13.000. Nah, jadi bisa kita temukan banyak pohonnya ada 100 pohon. Oke, banyak pohonnya sudah tahu. Sekarang ada lagi informasi yang bisa kita cari. Di sepanjang keliling kolam ditanami atau dipagari tanaman sansevieria. Ya, kita bisa mencari kelilingnya. Jadi di dalam kita mencari keliling lingkaran atau keliling bentuk apapun,
tidak mesti kita menggunakan pi dikali d, tidak mesti kita harus tahu dulu diameternya. Tetapi di sini ada informasi jarak tanamnya 1,1 meter. Sementara diperlukan ada 100 pohon. Jadi di sini kita bisa cari keliling pohon, bukan keliling pohon, keliling kolam. Dari mana keliling kolam itu? Di dalam kolam itu ada 100 pohon. Jaraknya 1,1 meter, jadi bisa dikalikan dengan 1,1 meter. Oke, ini Pak Haris ubah menjadi bilangan pecahan biasa. 100 dikali 11 per 10. Coret angka nolnya. Maka bisa kita temukan keliling pohonnya 110 meter. Seperti itu ya. Sekarang keliling pohon bisa kita ketahui. Apalagi yang bisa kita ketahui? Seperti di nomor 2 tadi. Di nomor 2 tadi kita sudah mengetahui keliling roda. Lalu kita bisa mencari diameter. Di sini juga bisa. Kita bisa mencari diameter kolamnya. Yuk kita cari diameter kolam. Dari mana itu? Keliling kolam sama dengan pi dikali d. Oke, keliling kolamnya 110 sama dengan pi-nya kita menggunakan 22/7 dikali diameter. Oke, seperti tadi kita mencari diameter, maka 110 dibagi 22/7, maka 110 dikali 7/22. Kita sederhanakan 110 dengan 22 ini menjadi 5. Maka diameternya, diameter kolam adalah 35 meter. Oke, lanjut lagi. Kita diminta untuk mencari taman kota. Kita tidak diminta mencari kolamnya ternyata, tapi kita diminta untuk mencari keliling taman kota. Jadi kita harus bisa mengetahui diameter taman kotanya. Kita lihat di kalimat yang awal. Di dalam taman terdapat kolam berbentuk lingkaran dengan panjang garis tengah 15 meter lebih pendek dari garis tengah taman. Ya, jadi diameter kolam itu 15 meter lebih pendek dari taman kota. Jadi diameter taman kota pasti lebih besar, sebanyak 15 meter. Jadi diameter taman selisihnya 15 meter. 15 meter lebih panjang. Jadi kita tambahkan dengan yang diameter kolam. Maka diameter tamannya adalah 50 meter. Nah, sekarang bisa kita cari diameter taman, sudah kita ketahui. Kita bisa mencari kelilingnya. Keliling taman pi dikali d. Pi-nya kita menggunakan 314/100 karena ini bukan kelipatan 7. 314/100 dikali 50. Boleh kita sederhanakan langsung. 50 dengan 100 menjadi 2. 314 dibagi 2, 157 meter. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu ya pembahasan pembinaan matematika Selasa Kamis putaran yang ke-6. Silahkan apabila masih ada yang bingung, belum jelas, belum paham, boleh bisa langsung WA Pak Haris. Insya Allah kita siap membantu pertanyaan dari kalian. Itu saja dari Pak Haris pembahasan pembinaan pada kali ini. Ada kurang dan lebihnya Pak Haris mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.